Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa, penikmat otomotif dan para pengendara Peter pada khususnya, dan berbagai jenis sepeda motor pada umumnya. Kali ini kita akan mencoba memeriksa mesin Jupiter. Ini tidak diperdengarkan suara awalnya, tapi kami sudah tahu karena ini sudah dilepas dari rangka. Dan kita akan lihat keluhannya apa saja, lalu apa penyebab-penyebabnya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu analis fisik dulu, alias apa yang nampak di mata kita secara umum. Kira-kira motor ini apa saja masalahnya. Oke, secara umum dulu ya teman-teman. Di sini ada kayak oli gitu. Nah, ini adalah kasus yang paling umum yang sering terjadi pada Jupiter apabila pernah belah mesin. Jadi motor Jupiter kalau pernah belah mesin itu biasanya di bagian ini akan bocor pada bushing bantalan peredam getaran pada engine ke frame. Di sini sangat rawan terjadi kebocoran jika bushing ini longgar. Oke, ini dari tampilan luarnya. Terutama yang paling sering itu sebelah kiri pada mesin, yaitu di sini. Nah, pada bagian ini kok bisa oli itu sampai di sini? Ya, karena di sini tidak rapat sempurna. Mesin ini terbagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Bagian pertama adalah bagian engine atau inti daripada mesin, adalah bagian sini. Ini sering disebut bagian kepala mesin. Kemudian bagian ini disebut area magnet atau bak magnet. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri atau kanan daripada mesin, ini adalah blok kopling. Kemudian di sini area gearbox. Pada pelajaran otomotif untuk pemula dasar, maka akan dibagi menjadi 4 bagian pembelajaran. Pembelajaran bagian kepala atau engine di sini terisi dari noken as, klep, temlar, kemudian piston. Ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu block head dan block piston, atau sering umumnya silinder block, silinder kop. Terpisah pada bagian ini dengan 2 pemisahan di sini, dikunci dengan 4 baut, maka dari sini ke sini disebut silinder kop. Di dalamnya ada mekanisme kerja mesin berupa noken as, kemudian ada templar, kemudian ada saluran masuk dan saluran buang, in dan X. Di sini ada templar in dan templar X. Di dalamnya ada klep in dan klep X, dan terdapat 1 tempat busi atau 1 busi. Kemudian di bagian belakangnya ada silinder block. Ini pendingin udara menggunakan sirip yang tidak searah dengan arah angin. Kenapa? Sirip yang ini dibikin miring seperti ini, sementara sirip yang ini dibikin seperti ini. Ada beberapa alasan. Kalau hal ini berbeda-beda, pemahamannya terserah Anda, jadi tidak terlalu penting. Kemudian di bagian ini ada area block kopling atau bak kopling. Disinilah tempat penting kedua untuk menghubungkan tenaga mesin kepada rasio gear yang ada di sini. Di sini terdiri dari gigi primer dan gigi sekunder yang berukuran sangat berbeda. Sebagai konversi energi putaran mesin yang menghasilkan torsi, maka harus diimbangi dengan gear. Gear primer lebih kecil daripada gear sekunder agar beban mesin tidak terlalu berat sehingga langsam stabilitas dan torsi bisa terjaga. Dia terkoneksi pada kopling otomatis pada motor ini. Kopling otomatis adalah kopling yang bekerja berdasarkan gaya putar mesin. Jika mesin bergerak, gerakannya akan memutar poros sengkol dan poros sengkol akan memutar as-as terkoneksi dengan rumah kopling. Nah, rumah kopling itu akan terjadi sebuah kerja di mana menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini memungkinkan terkoneksinya antara as truk yang dapat energi dari
piston bakar, maksudnya adalah mesin bakar, menciptakan gaya putar alias torsi, lalu memutarkan sistem mekanis penghubung, terjadilah gaya lontar pada kopling ganda. Gaya lontar ini dibatasi pada RPM tertentu sehingga dia tidak akan mengkoneksi kepada rasio gear jika tidak memenuhi putaran rasionya atau torsinya belum dapat, maka gaya sentrifugal tidak didapatkan. Tujuannya untuk memudahkan atau mengamankan atau meringankan atau ya lebih mudah lah digunakan. Kemudian di bagian belakangnya ada gigi sekunder yang terkoneksi dengan rumah kopling, kampas kopling, plat kopling, peer kopling, dan lain sebagainya. Sangat kompleks di dalamnya, bertujuan untuk memutus dan menyambung energi dari gaya sentrik yang didapat pada lonceng ganda atau kopling otomatis. Itu bisa diputus meski dalam putaran mesin yang tinggi, yaitu melalui mekanisme kopling. Tujuannya agar rasio gear tidak mengalami kerusakan ketika digunakan dan melakukan perpindahan gigi, begitu di sini. Maka ada banyak masalah-masalah yang bisa timbul jika tidak dilakukan perawatan. Kemudian kita mengalih ke gearbox. Kemudian di sini gearbox, untuk engkol tidak saya bahas, ke gearbox. Nah, gearbox ini tersusun dari rasio gear yang bertujuan untuk mengkonversi energi gaya mesin bakar yang telah menciptakan torsi lalu ditransfer, dan di sini dikonversi lagi untuk mengefisiensikan energi bahan bakar dengan gaya putar roda belakang lebih sesuai atau lebih efisien. Di sini juga cukup kompleks mekanismenya, tapi sebenarnya sangat simpel. Hanya saja banyak orang yang tidak terlalu memikirkan bagian ini karena jarang ada masalah di sini. Sekalipun ada, masalahnya 1-2 aja. Gigi lompat, gigi retak, gigi dengung, gigi bunyi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mengalih kepada area medan magnet. Di sini ada bak magnet. Di sini adalah nyawa pengapiannya. Ya, jadi kalau motornya bukan total loss only atau TLO, maka harus ada sumber listrik atau generatornya. Nah, disinilah full stator pembangkit listriknya yang didapat dari gaya putar kruk as memutar medan magnet yang mengelilingi kumparan. Gaya tarik menarik tersebut menciptakan atau memproduksi elektron. Jadilah energi listrik yang digunakan untuk menyalakan atau mengatur sistem timing pengapian yang disebut CDI. CDI bekerja sama dengan pulser sebagai titik timing yang ditentukan oleh diameter medan magnet yang memiliki tonjolan khusus sebagai nilai ukur kapan waktunya melepas dan menahan elektron di CDI di kapasitor banknya. Lalu dari kapasitor bank ini kemudian ditransfer kepada koil untuk melipat gandakan arus listriknya dari 12 volt menjadi 12.000 volt sehingga mampu mengelontarkan elektron dan menciptakan ion-ion pada gap konektor, yaitu busi. Oksigen yang berada di sekitarnya terbakar ditambah dengan gas bakar sehingga terjadilah sebuah gaya ledak, efek dari pengkompresian bahan bakar yang kemudian dinyalakan. Jadi mesin itu kompleks, dari sini ke sini, ke sini, dan ke sini semua saling terkoneksi. Maka apabila ada salah satu dari sistem mekanisme ini bermasalah, maka akan lahir tidak nyamanan atau ketidaksesuaian pada kendaraan itu. Namun di Indonesia hal itu adalah hal yang wajar dan banyak para pengguna memiliki kendaraan yang cacat. Cacat secara mekanis, di mana ada bagian inti sistem yang diubah, diotak-atik, diolah, dialihkan demi memenuhi harapan dan hasrat dari si pemiliknya. Namun hal itu dianggap lumrah dan wajar karena sejatinya mesin itu bebas mau diapain aja, kembali kepada si pemilik atau si pengendara untuk mendapati rasa berkendara itu sendiri. Nah, ini bagian luar dari secara umum. Untuk rekan-rekan yang masih awam, pola ini dilakukan dulu pada waktu saya masih di bangku belajar. Itu dijelaskannya seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian keluhannya. Oli rembes. Nah, ini jelas ya.
oli rembes. Kalau ada part yang rusak diganti aja. Cuman kayak gini Pak, intinya kalau ono sing rusak ya kon diganti. Sing jadi soal oli rembes. Tapi gara-gara oli rembes ini saya harus turun mesin Pak. Soalnya bocornya di sini sih Pak. Iya ya. Jadi gelem ra gelem iki dibelah, lalu diproses, dicek ulang untuk ini sambungan yang tengah. Ini pernah turun soalnya, yakin pernah dibelah. Maksudnya tidak dari pabrik, itu belum dibelah bos. Ini udah pernah. Satu, di sini teman-teman bisa melihat dan memperhatikan bahwa di sini ada ketidaksimetrisan blok. Nah ini bloknya itu agak menceng dikit. Saya akan coba sedikit perhatikan sama teman-teman. Lah ini. Kalau ini memang tinggi sebelah ya, jadi ini lebih tinggi daripada yang ini. Ini memang dari sononya. Lah, kenapa saya tahu ini pernah dibelah? Adanya lem. Nah, ini jenis lem tribon, ya sejenis tribon ya. Ini, jika di luar ruangan dia akan sangat kuat seperti karet. Tapi jika di dalam ruangan dia bisa rontok dan menyumbat saluran oli. Kemudian di sini teman-teman bisa merasakan. Nah ini. Ini sebelah sini tinggi, sebelah sini tinggi. Jadi yang sini tinggi, sini yang sini. Ini biasanya kasus seperti ini adalah karena bushingnya, bos. Jadi ada blok yang bulat itu tidak terpasang sempurna atau penyok. Jika bushing itu mengalami penyok, lalu proses pengencangannya itu tidak diatur sedemikian rupa, maka akan terjadi timpang. Nah, ketimpangan ini akan berpotensi menyebabkan bagian sini lebih mudah mengalami perubahan ketika kena suhu tinggi. Ya, suhu tinggi. Jadi bushing block itu penting. Mungkin ini ada. Ya, mungkin ini ada. Kenapa bagian ini gampang mengalami perubahan kepresisian? Sini panas banget, Pak. Di bagian ini panas. Panasnya tinggi. Nah, di sini baut mesinnya itu tidak menekan, ya, tidak ngepres, Pak. Maksudnya begini, berbeda dengan blok yang di bagian belakang. Blok yang di bagian belakang ini, jika bengkel atau melakukan pembongkaran, ini dipres sekuat-kuatnya dengan baut ukuran 12 atau baut diameter besar, sekitar 10 mili. Ini dibaut tak kencangnya, set. Ini termasuk membantu proses penjepitan blok kanan dan kiri. Nah, sedang di sini itu sifatnya adalah floating. Maksudnya apa? Sekuat Anda membaut itu tidak ngepres blok yang ini, tapi ngepres busnya aja. Nah, busnya ini ketika mesin mengalami gaya tekan, ya, gaya tekan efek dari tenaga yang didapat melalui gear dan rantai yang terkoneksi kepada poros swing arm dan poros as roda, sehingga mesin ini gerak. Sedikit ada pergerakan. Makanya di sini dibuat menggunakan metode bushing agar gerakan itu tidak menimbulkan getar kepada pengendaranya, alias lebih aman, empuk. Jadi agak endip. Jadi di sini bisa dikatakan floating. Tidak ada jepit tambahan dari frame. Nah, kemudian di sini tidak ada konektor baut dua sisi secara simetris. Nah, di sini ada baut. Ini baut blok. Nah, di sini. Maksudnya jaraknya antara titik ini ke titik ini, maka di sini ada titik tambangnya. Ya. Nah, ketika bushing ini tidak mengepres dengan kuat, tentu ketika suhu meningkat dan posisi sudah ada perubahan baik bushingnya atau apapun, ini akan jadi open alias pemuaian, sehingga terciptalah celah di tengah-tengahnya. Ini jadi geronggang alias ada gap. Nah, oli akhirnya tertampung di sini, dan ketika ini tidak mampu menahan, namanya karet kena oli, akhirnya longgar. Nah, longgar, oblak oli pun keluar. Kenapa keluar sebelah kiri lebih banyak dibanding sebelah kanan? Teorinya sederhana. Kita itu standarnya ada di samping kiri, Pak. Ketika mesin bekerja, di sini ada rongga. Nah,
tekanan oli dalam mesin cukup besar, ya, atmosfernya tinggi, sehingga oli yang panas ini masuk ke ruangan yang ada di sini, Pak, yang terbatasi oleh bosing sama as. Nah, di sini ngemu itu seperti kantung. Oli ini tidak bisa kembali turun, Pak, melalui celah tersebut, karena di sini gapnya gap dinamis, dimana ketika suhu meningkat, gap terbuka, celah terbuka. Nah, pada saat suhu masih tinggi, tekanan udara atau suhu panas dari dalam itu cukup besar. Jadi dia hanya one way. One way adalah satu arah. Iso ngetoke ning ora iso nglebokke. Kenapa bisa begitu? Dia keluar karena pressing, adanya tekanan dari dalam, sehingga keluar melalui celah yang sangat kecil. Nah, sedangkan di sini ketika sudah naik tidak ada tekanan balik, Pak. Tidak ada tekanan balik, maka dia tidak akan kembali. Jadi ngumpul di sini. Keluarnya dalam bentuk kabut, keluarnya dalam bentuk uap, masuk ke ruangan kedua yang lebih cenderung dingin, sehingga uap ini akan bertemu satu dengan yang lain. Antar molekul menyatu sehingga menjadi cairan fluida secara utuh, belum berbentuk uap. Di sini terbentuk fluida secara utuh kembali, dan kadar olinya masih sama, cuma beda tingkat vikositas atau kelicinannya. Nah, ketika Anda parkir standar samping, fluida yang tadi yang didapat dari uap oli yang kembali menjadi fluida utuh, ini akan terkena gaya gravitasi. Gaya gravitasi tahu lah ya. Jadi turun ke sana. Ini sedikit demi sedikit, tapi terjadi selama ribuan menit. Dalam sebulan sudah jelas oli akan terus keluar mengikuti gaya gravitasi. Jika tidak percaya teman-teman ini efek dari uap, silahkan teman-teman cuci bersih ini, mesinnya jangan pernah dibunyikan, oli tidak akan keluar. Iya toh, simpel wae le mikir rasah kakek teori. Nek ora percaya kalau ini adalah uap, ini bocor Mas Bun, bukan uap, oke? Yang namanya bocor, didiemkan nggak ngapa-ngapain tetap keluar, Pak. Itu namanya bocor secara fluida utuh. Nah, kalau ini oli kan di bawah, Pak. Oli itu di bawah. Ya. Jangan berpikir diisi oli itu full satu mesin, enggak. Hanya sekitar 3/4 atau 40% lah dari diameter ruang mesin. Itu olinya. Lah mesinnya diputar kan nyiprat-nyiprat. Yes. Pada waktu nyiprat-nyiprat itu belum ada suhu tinggi, seumpama masih adem, ya belum akan terjadi bocor. Tapi ketika sampean bawa lari perjalanan berapa kilometer, baru mulai ada rembesan. Berarti butuh suhu untuk menciptakan gaya tekan. Mengembangnya oksigen di dalam ruangan karena panasnya blok engine ini akan menciptakan gaya tekan. Nah, di sana oli yang bertaburan muprat-mapret diiringi suhu tinggi sehingga seluruh ruangan di dalam itu terkena oli. Nah, pasti ada yang berbentuk molekul kecil alias jadi kayak kabut embun dan ditekan keluar kayak gitu loh, Pak. Makanya sebelah sini gerejesan terus, Pak, sebelah kiri. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa motor kalian itu rembes sebelah sini. Jangan pernah parkir miring kiri. Setiap parkir miringnya ke kanan, pasti nanti sebelah sini yang drebesan. Begitu untuk penjelasan dari saya terkait masalah yang dikeluhkan, yaitu oli rembes dan teori dasarnya. Gara-gara oli rembes saja ini harus turun mesin, Pak, untuk memastikan celah ini benar atau bos bloknya itu betul. Oke, buat kaum mendang-mending, kaum miratirit atau kaum mending lagi, mungkin kamu, itu mah gampang Mas Bun, cukup diganti ini saja. Bosingnya dilepas, lalu ganti yang baru. Beres, betul, itu beres Mas, itu beres. Tapi saat nanti akan kambuh lebih cepat, maksudnya begini,
Bushing ini kalau baru akan memiliki nilai kerapatan, ya kan? Iya toh. Tapi dia tetap ada celah output di mana pipa setik penggantung mesin atau baut mesinnya itu tidak memiliki kerapatan sempurna. Jadi waktu baru pasang, iya 1, 2, 3 hari. Tapi nanti ya kayak gitu lagi. Nah, oli yang naik ini yang harus dihentikan dulu. Ini kalau perbaikannya nggak dibelah, kan hanya ganti ini. Ibarat kata, ini hanya bendungan. Ya, hanya bendungan. Bendungan pakai bahan karet. Dan bendungan itu ada bolong juga. Bendungan itu hanya mampu menahan sebatas volume di sini belum penuh. Iya toh. Volume belum penuh. Nanti kalau penuh, ya gravitasi, ada tekanan setiap pemakaian, karetnya lumeng lagi pak. Karet kena oli pak, itu suwe-suwe jebol pak ya. Nah maka yang perlu diperbaiki apa? Sumbernya dulu. Kalau hanya pembendungan sifatnya memang cepat sih, kita langsung cuan. Oh ini udah bongkar, ganti busnya, pasang lagi, jeret, udah ongkos berapa? 50 atau 75.000, beres, cuan, gajian, iya toh. Tapi nanti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, suwi-suwi inilah, itu 3 bulan, ya kayak gitu lagi pak, iya toh. Jadi sebelum ini diganti dan juga memudahkan proses gantinya, ini dibelah, dikontrol lagi celah dan bushing bloknya. Bushing blok antara 2 blok ini kan ada bus bulat, itu untuk mengatur kepresisiannya ya. Setelah itu kok ternyata betul, maka tinggal diteliti lagi, kok bisa rembesnya hanya di sini, bukankah sambungan ada di belakang sini, di bawah, di tengah sini, di sini? Kenapa milih bocornya di sini? Yaitu tadi saya sudah jelaskan, bagian ini adalah bagian yang dinamis, di mana bagian ini akan mengalami gerakan, walau hanya sangat sedikit alias milimikro, tapi sekecil apapun sebuah gerakan pada logam yang panas itu akan menciptakan perubahan titik konsentrasi kepresian atau tingkat simetrisnya ya. Sedangkan di sini tidak mengalami gerakan apapun sebab dibaut kenceng sama rangka ya toh. Lah di sini ngoglek pak. Loh kok iso ngoglek mas Bun, dari mana ngogleknya? Kan ada rantai pak. Ketika Anda pindah gigi, grek, Anda engine brake, grek. Ketika kejelekong-jelekong, di sini kan karet jadi gini, mendul-mendul, walau sangat sedikit, sehingga logamnya pun terpengaruh. Karena titik tumpunya adalah karet yang dilapisi oleh besi logam yang bulat tipis plat, sehingga akan membuat ini mudah open. Nah ini aja sih. Tapi kasus itu terjadi pada kasus motor yang pernah belah mesin. Itu umumnya. Jika motor kamu belum pernah turun mesin sejak baru dari pabrik kok mengalami kasus seperti ini, ya memang ini sudah bermasalah bos. Berarti dasarnya bukan karena masalah belah atau memang ya dasarnya memang ini teori gerak itu yang membuat dia itu jadi open. Tapi sepengalaman saya pak, motor Jupiter Jet yang belum pernah turun mesin sama sekali sejak baru dari pabrik, baut belum pernah mengalami perubahan kekencangan, ini sulit untuk bocor. Yang sebelah sini sulit untuk bocor. Berbeda kalau udah bongkaran, tingkat kepresisiannya sudah beda ya. Karena ini logam ketemu logam hanya dilapisi pakai lem bos, paham ya, tidak pakai packing. Kalau ada yang berpikir ganti perpak, yo ini perpak ini nggak ada perpak bos. Hanya masalah oli bocor tok pak. Ini dari jauh sampai ke sini. Jadi saya akan membuat ini motor sebisa mungkin itu jadi tahan lama, awet, nggak bocor-bocor, biar puas ya. Wong ini dikirim dari jauh sih mesinnya dikirim dari jauh. Sak motor-motore masalahnya jelas olinya rembes. Ngono tok, oli rembes. Kalau ada part yang rusak diganti aja. Nah, luar biasa ya Pak. Yuk kita bongkar. Kita naik level pembelajarannya ke bagian internal engine.
Nah, ini urutannya ya, sambil cerita-cerita karo awakmu iki. Jadi lepas baut yang ini, baut samping ya guys. Baut samping dicopot, tutupnya dilepas. Baut apa itu untuk saluran buang tambahan O2 copot. Lah, jangan lupa ini dikendorin dulu, Wak. Iki dikendoni sik. Iki mergone apa? Iki seret kadang-kadang. Totok ngene ra apa-apa, Pak. Ini ngojo koroso-ruso, Pak. Mbok jebol. Sing ditotok kuncine, Pak. Ojo ngene. Neng ngene iki salah. Kalau begini tuh salah. Caranya gini. Nah, ini notoknya pun pakai irama ya Pak ya. Karena Pak, ini bahannya itu ya tebel-tebel banget, terus tumpuannya lebar. Kadang kalau notoknya kekencengan ini ambles bleng ya, retak sininya, perketek. Lah tujuannya adalah agar ini mengalami sedikit kendor. Lah kalau kalian itu khawatir, gini caranya. Tujuannya apa? Biar kunciannya itu agak ngendor Pak. Kalau kalian tidak punya impact, kalau dua impact langsung baik. Kalau punya impact, itu ya bos, ya betul. Ya nggak semua bengkel punya impact, iyo. Makanya tak ajari carane. Notok di notok ento, tapi notoknya sing apik. Ojo asal notok. Nah, ini dulu oline. Nah, di sini saya memperhatikan olinya ini menggunakan jenis oli. Aromanya saya paham. Jenis oli lah, bukan minyak goreng. Oke, ini kita lepas saja ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa lepas yang ini ya. Kalau nyopot ini nggak usah TOP. Kalau tidak dalam rangka ngecek timing. Bos, olinya mandur bos. Nah, ini karena mesinnya ditundukkan sehingga oli keluar semua melalui bagian depan ya guys. Kita tunggu dulu ya. Olinya roto kena air. Oli yang berwarna agak pucat seperti ini menandakan bahwa oli ini terkena campuran air atau tercampur sama air. Cuma kadarnya sedikit, jadi agak pucat. Nah, ini kalau diginiin kelihatan tuh. Bukan oli putih, bukan. Emang ini kecampur air, Pak. Ada kadar air yang masuk, tapi udah lama, makanya udah terkocok sama oli. Kalau masuknya kemarin, nggak membuat putih. Ini harus ada proses putar mesin dulu, mesin harus hidup untuk membuat oli berubah warna. Jadi kalau motor radiator itu kayak radiatornya bocor, agak pucat, dah bocor ke iso gini. Iya, masuknya dari mana? Berarti ada bagian mesin atau memang kemasukan sebelumnya melalui celah yang berbeda. Oke ya guys, sambil nunggu olinya keluar, ini di sini kita lepas saja gearnya. Kalau kalian kesulitan melepas bagian ini, teman-teman bisa buka yang ini dulu. Ini. Nah, ini dibuka untuk mengendorkan rantai ketengnya. Nah, nanti baru ditarik ke keluar, ceklek gitu Pak. Karena di sini mudah patah ya, hati-hati ya. Kalau nggak berpengalaman makso nyopot nanti patah apanya? Sepi gear. Ntar saya kasih lihat ada sepi gear, bukan sepi di hati, bukan sepi gear. Nah, sepi gear ini penting. Ini banyak teman pemula yang kadang nyepelein hal ini. Pada tipe Yamaha itu menggunakan stopper gear, menggunakan sepi yang dicoak atau dijengitke dari gear itu sendiri. Nah, hati-hati pas masang ini ya. Kadang belum pas dibaut, akhirnya ini rata, betul kenceng, tapi nanti muter. Why? Nanti saya jelasin pada gigi nok. Ini nanti lanjut part berikutnya. Maksudnya setelah ini copot ya. Kalau aku jelaskannya gampang. Terlalu dini saya menjelaskannya. Nah, setelah seperti ini guys, setelah terlepas seperti ini, hal sederhana yang perlu kalian lakukan, timbangannya wis kadung dibongkar, yaitu baut L yang ada di sini Pak. Nah, ini ada baut L penahan plat
dan pen serta penahan lahar menggunakan plat maksudnya. Lah timbangannya kok melepasnya setelah copot nanti agak kesusahan. Enakan kayak gini, copot dulu. Kalau nggak copot ya dikendorin aja. Maksudnya ben sampean lebih mudah nantinya gitu loh teman-teman. Urutan latihan disiplin ya. Caranya gunakan kunci L, tahan, sambung seperti ini upayakan lurus, lalu tangan kanan menghentak dengan cepat. Nah, seperti itu sampai bunyi klak. Ini akan terlepas bos. Tapi kalau kalian melepasnya dengan alon-alon, petetet, bautnya dol. Saya sering lepas ini kok nggak dihentak, itu bautnya dol. Kalau kuncinya bagus, kalau kuncinya jelek, kuncimu dol. Nah ini tak copot sisan bae nek saya. Ini baut asli ya, dudu roti maksudnya. Nah ini ada platnya. Nah platnya ini copot sih, simpennya. Begitu. Setelah ini ya teman-teman bisa melepas baut. Oke, urutannya paham. Baut ini gear, terus baut di dalam, baru ngelepas ini baut rolas. Nah paham ya. Dalam melepas ini pun upayakan untuk tetap melakukan proses silang. Silang itu dari sini ke sini. Kenapa? Kebiasaan. Melatih kebiasaan. Orang masalah, bebas wae, orang masalah namanya bongkar. Tapi nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan itu penting, Pak. Sekali lagi melatih kebiasaan. Bebas entuk, orang masalah. Orang marahi motore banter, orang marahi motore biye-biye masang silang. Tapi yo kebiasaan. Ada alasannya ada. Nah, iki perhatikno yo. Ini nanti kita bahas ya. Mau bahas langsung wae, timbang kalian nanti keburu lupa. Nah, di sini Pak, pada Yamaha itu menggunakan coakan seperti ini. Nah, coakan ini hati-hati karena dia bisa berubah. Nah, kan berubah tuh. Paham ora? Jadi dia tidak jatuh persis di tengah-tengah Pak. Ini bisa geser-geser dengan tonjokan knocknya. Nah, kata kuncinya ada di sini. Nah, di sini nyangkolnya sama ini Pak. Poin intinya ini sama yang ada bautnya, ada lubang beratnya. Kalau yang ini dia muter bisa. Kalau nggak ada cautannya ini. Jadi dia ini cuma bantal. Sedangkan inti utama adalah coakan yang ini. Pratekno. Lah, jadi dia harus masuk ke sana Pak. Ya. Pas dulu baru ditembak baut. Nah, kadang-kadang saya pernah kasus itu belum pas di baut. Contohnya seperti ini. Karena ngelihatnya adalah coakan yang luar. Nah, ini di baut iso, tapi ininya patah karena nggak masuk sini. Nah, tuh kalau ngepas ke bus luar iso pasang baut set mesti tugel maklek. Kalau tidak patah ya retak, nanti diluruskan tugel. Nah apes kalau kayak gitu. Ini kan tidak simetris, iya tak? Jadi awas posisi belum pas. Begitu. Di sini untuk rantai keteng Jupiter itu udah metode atau model silent. Apa sih bedanya? Rantai keteng itu ada berapa macam? Yang saya tahu yang paling umum di kendaraan rantai keteng itu ada tipe 2. Maksudnya 2 jenis yang paling umum. Satu yang tipe roller, yang satu tipe silent. Untuk kekuatan rantai memang yang tipe ini sangat kuat dan sangat kokoh ya, dan lebih awet. Akan tetapi tipe yang ini itu kalau sampai terjadi kendor itu mudah lompat gigi ini. Tapi emang kekuatannya jos banget karena terdiri dari beberapa lapis pelat untuk jenis keteng pada Jupiter. Berbeda dengan tipe roller ya. Kalau roller itu hanya 2 plat. Kalau ini terdiri dari 4 plat, ada yang 6 plat, tergantung tipe dan kebutuhannya. Kita akan melepas bagian silinder blok alias blok shaker, blok piston. Ini bentuknya seperti ini. Di sini terdapat lidah penahan rantai keteng atau sering disebut sebagai silent ketengnya.
agar gerakan rantai ini tidak mengenai blok aluminium cornya. Kalau nggak dikasih ini nanti bisa jebol bloknya. Untuk ini sudah mengalami retak-retak. Nah, ini kan retak, ada keretakan-keretakan ya, efek suhu karena ini berbahan plastik atom. Nah, ini 1, 2, 3, 4 keretakannya, tapi ini masih layak pakai, masih sangat layak pakai ya. Ini ada yang bagian atas itu untuk setting atau stud otomatisnya. Jadi keteng itu kan kendor kalau masang, kalau langsung kenceng kan susah. Jadi ini yang ngatur. Ini sistemnya otomatis. Jadi dia akan terus menekan. Ketika ini terjadi pemanjangan atau molor, ini akan terus turun secara otomatis. Ini bisa disetel balik kendor bisa. Tapi kerja otomatisnya adalah nekan secara terus menerus. Dia memiliki sebuah kinerja, ada tingkat fleksibilitasnya bos. Jadi tidak hanya ngencengin tok, pada kondisi tertentu dia bisa mengendor. Inilah keunggulan tipe stud yang ini. Dalam arti namanya rantai itu kan kadang-kadang ada kendor kencengnya. Kalau terus kenceng banget beban, nanti torsi bermasalah. Nah, maka ini sifatnya fleksibel berdasarkan nilai tekan balik. Jadi dia sifatnya memang nekan terus dengan kekuatan tertentu, maksudnya dayanya, tapi dia bisa potensi balik pada nilai tekanan diambang ukur yang sudah disesuaikan. Nah, ini kan sering kasus dikasih baut ya teman-teman. Kadang ini rusak, kalau yang ori mahal ini, itu rusak. Nah, teman-teman itu nggak ada dana nih untuk membeli stud keteng yang ini, tidak ada dana, itu pada diakali dengan ditanami baut, di setting manual. Nah, ini sebenarnya tidaklah aman 100%. Why? Kenapa? Karena begini, sebenarnya ini itu ada titik baliknya juga, ada langkah balik pada ketegangan tertentu demi keamanan mesin. Namun jika diganti dengan baut yang sifatnya manual setting, dia tidak bisa bekerja secara otomatis. Maksudnya ketika rantainya mengendor, efek dari memulur, molor, dia tidak akan turun dengan sendirinya karena sudah setting manual. Itu satu. Yang kedua, ketika keteng mengalami situasi tertentu akan terjadi ketegangan tingkat tinggi, sementara baut tidak mungkin bisa balik walau barang sedikit ukuran mikron aja tidak akan balik, yang akhirnya krukas akan sangat kesusahan atau kepayahan. Dan dampak buruk berikutnya adalah ketika kita menggunakan sistem baut itu pada lahar noken as. Karena ini sebagai tumpuan gigi keteng, ketika tekanan keteng terlalu tinggi tapi tidak ada fleksibilitas, maka lahar akan dikorbankan, alias jadi oblak di sini, kocrak. Itu kayak gitu. Maka kerugiannya sangat lebih besar sebenarnya. Beli ini harganya memang ratusan ribu yang ori. Namun jika rusak kalian ganti dengan baut, itu jangan terlalu lama, alias hanya untuk sementara saja. Nah, kerugiannya berapa? Lahar noken as umurnya jadi lebih pendek. Kemudian lahar krukas bagian kiri jadi cepat oblak. Kalau untuk rantai keteng putus pada motor standar sih kayaknya jarang terjadi kasnya. Tapi pada motor-motor balap bisa jadi karena memang over engine gitu. Jadi alangkah baiknya jangan main tanam baut ya bos. Bedanya kelemahan roller keteng roller sama keteng silen apa? Kalau keteng roller itu rollernya suka habis, umumnya lebih cepat bunyi. Keteng roller lebih cepat mulur dibanding dengan keteng silent. Terus dia bantalannya menggunakan roll. Nah, rollnya berbahan karet. Kalau rollnya kaku, ketengnya berisik. Rollnya habis, karetnya terkikis, juga ketengnya jadi kendor-kendor terus. Nah,
Begitu. Tipe roller biasanya menggunakan setut metode oli ya, jadi pakai oli di bawah sana. Sistemnya model one way oil, jadi oli hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Namun ketika berhenti secara perlahan akan terjadi pengendoran. Jadi keuntungannya menggunakan tipe roller adalah setut yang di bawah mengandalkan oli. Nah, kekurangannya yaitu rollernya kadang suka cepat habis, rantainya lebih cepat mulur gitu. Sama, beli ini mahal, model roller entek ya kudu bongkar, suling setut oil one way nya bocor ya harus ganti juga, yang asli mahal juga. Biasanya itu motor Honda ya pakai sistem itu. Kalau Yamaha rata-rata udah model ini gitu. Cuma ini ya di silentnya, kalau silentnya original itu ya awet mas. Cuma kalau silent yang udah ndak ori itu biasanya cepat aus. Biangan aslinya ya beda lah gitu. Oke, kita bongkar seker ya. Pertanyaan seputar ini sudah. Kita lepaskan blok sekernya sambil check in. Klenteng. Nah, ini yang disebut silinder block atau buringan. Nah, ini perpaknya sudah perpak gantian ya, enggak ori lagi. Nah, di sini teman-teman biasanya pada Jupiter itu suka pemasangan silnya ngawur. Nah, ini sil ini penting atau tidak penting? Ada beberapa yang perlu dipahami. Kemudian berikutnya adalah tipe bushing bloknya nggak kepasang. Bushing bloknya ini ada apa enggak menurut teman-teman? Ada, ini satu. Nah, kemudian biasanya dua guys. Bushing bloknya biasanya ada dua. Ini. Nah, ini namanya bushing block. Biasanya atas bawah sih, biasanya kalau saya tidak salah. Apa cuma satu ya? Harusnya dua. Di bawah satu, di atas ini satu. Ini enggak ada. Apa jatuh? Tak cek dulu. Oh tidak, emang satu. Nah, ini teman-teman seperti yang saya jelaskan di video 1. Di setiap komponen penyambungan atau blok terpisah itu akan terkoneksi sama bushing block ini. Bushing block ini memungkinkan untuk kesimetrisan, kesenteran posisi blok dengan ruang karternya. Kenapa harus dikasih bushing block? Sebab ini lebar. Lubang ini lebar, diameternya lebih gede daripada asnya. Nah, di sini teman-teman, ini kalau tidak ada bushingnya dia oblak. Jadi bisa miring baik ke atas atau ke bawah. Itu akan mempengaruhi tingkat center antara dia dengan dia. Mungkin ke belakangnya sih oke aja bos, tapi kanan dan kirinya, karena tanpa adanya bushing yang sempurna, ini akan jadi geser ke kiri atau ke kanan, walau hanya ukuran mikron. Kalau sampai terjadi geser, itu akan mengakibatkan si piston akan mengalami luka yang lebih dominan di salah satu sisi. Itu bisa dikatakan bloknya jadi menceng, bukan nilai quarternya tapi bisa masangnya. Karena ini bushingnya cuma satu, maka ada potensi dia miring kayak gini atau kayak gini. Jadi bisa geser ini atau geser sini. Nah, yang ada bushing bloknya akan terdiam, tapi tiga bushing ini, tiga lubang ini bisa geser sedikit sehingga terjadi gerak putar sedikit sekali. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat kemiringannya. Kemudian seal ini juga penting. Kalau masangnya sampai lebar seperti ini bos, ini jelas tidak akan sama tinggi. Sebab ini apa? Ganjel. Ini ganjel di sini, di tatapan dasarnya. Jadi di blok dia itu agak tinggi sebelah. Jadi terlalu gini atau terlalu gini. Karena ganjelnya di sini, jadi dia terlalu seperti ini. Kurang dengklik sedikit. Otomatis akan menyebabkan luka di salah satu sisi. Kita buktikan, kemiringan yang sedikit akan menciptakan luka cenderung di bagian sini.
Ini kan ganjel, keganjel silnya. Harusnya seperti ini kan. Karena dia ganjelnya di sini, maka dia jadi gini. Tak. Nah, efek dengklek ini akan membuat permukaan bagian sini lebih luka bagian belakang. Jadi blok yang bawah sini lebih tergerus, sementara bagian atas blok sini agak atas lebih luka. Kita buktikan masih. Ini bagian atasnya. Nah, terbukti bahwa luka bloknya itu tidak seimbang. Maksudnya, ini adalah titik gesernya. Otomatis si seker jadi lebih menggerus bagian sini, sementara bagian sini tidak. Ya, jadi luka dalamnya di sini. Ini efeknya jadi ngantong. Nah, itu perhatikan. Sementara di bagian sini ini lebih dominan merata sampai ke bawah. Nah, ini lukanya sampai ke bawah. Bahkan di sini ada kroposnya. Aduh, buringnya keropos, Pak. Tuh, sampai ke belakang kan gerusannya ya karena dia dengkluk sini. Sehingga si piston gerakannya itu jadi kayak gini. Nah, gini. Ya. Maka bawah luka sampai ke belakang, bagian atas hanya ujung karena pada waktu maju baliknya dia gini tak. Nah, gini. Yang bikin luka lebih cepat adalah bodi bagian belakang piston. Nanti saya jelaskan. Ini kesalahan kecil tapi fatal, yaitu pemasangan karet yang tidak presisi, akhirnya ganjel sehingga buring tidak center. Nah, terlebih lagi bushingnya ini cuma satu, bushing blok harusnya ada dua. Iki ya, harusnya di sini ada, di sini ada, agar terjaga tingkat simetris dan kepresisiannya. Itu. Nah ini buringnya Pak keropos. Ini yang disebut buring keropos ya Pak. Saya kasih lihat nih, tak zoom in. Nah, ini korosinya nembus Pak ke dalam, ya toh. Tuh, itu berlubang Pak. Jangan salah ya. Ini bagaikan pipi bekas jerawat Pak, bulung-bulung. Tuh, keropos. Gitu ya Pak ya. Jelas ya. Tuh, bolong. Jadi banyak bolongannya Pak. Ini sudah dilap Pak, jangan dikira kotoran, ini tak gosok-gosok ya. Sik sak resik-resike. Nah, jelas dan cetoh buringmu keropos Pak. Kenapa ini bisa keropos kayak gini? Ini efek tingkat gerusan yang lebih dominan di bagian bawah. Karena ini tidak rata tadi, satu. Yang kedua, kebiasaan habis ngebut langsung berhenti ya, jadi tidak dibiarkan jeda dulu. Berikutnya, sering parkir di luar ruangan, parkir di tempat terbuka, apalagi sampai kehujanan. Loh, apa hubungannya Mas Bun? Motor kan harus diatur men kudanan rapopo. Iya Pak, kalau sedang mesin hidup di bawah hujan kayak apa nggak masalah. Yang jadi persoalan adalah di saat berhenti. Di saat berhenti, kita kalau sering parkir di bawah hujan, itu potensi zat asam yang terbawa pada air hujan itu akan masuk ke dalam mesin. Loh, piye caranya emangnya bocor Mas Bun? Enggak, begini Pak. Saya jelaskan. Di sini ada lubang knalpot ya Pak ya. Lubang knalpot ini terkoneksi sama knalpot, ya toh. Knalpot terkoneksi dengan dunia luar ya Pak ya. Nah, ini terkoneksi sama dunia dalam motor. Ini bisa buka, bisa nutup Pak. Nah, ketika Anda berhenti, mesinnya maksudnya, Anda tidak pernah tahu apakah posisi klep ini sedang buka atau posisi klepnya sedang menutup, iya toh. Nah, ketika klep buang sedang open, lalu kamu parkir di bawah hujan, di mana posisi knalpot ujungnya lebih tinggi daripada posisi bagian leher, ini sedikit banyak akan ada kadar oksigen yang mengandung zat asam yang terbawa air hujan atau
pada dasarnya oksigen itu tetap ada kandungan airnya, karena oksigen itu memang ada partikel atau molekul air di dalamnya, tapi tinggal oksigen yang segar atau oksigen kering. Makanya ada oksigen kering, ada oksigen basah. Nah, udara bebas termasuk oksigen yang dominan basah dan tercemar. Ada zat kimia asam atau zat asam yang ada di kandungan oksigen. Nah, ketika ini open, otomatis udara luar bebas hilir masuk ke ruang buring. Kan di sini seker ruang buringnya. Nah, ketika piston sedang berada di bagian tengah, posisi ini sedang masih buka. Ketika piston ini masih buka, berarti piston belum sampai ke atas. Paham ya? Nah, udara ini akan terjebak di sini. Ya, karena tidak ada siklus di situ pada posisi mesin mati. Nah, di dalam ruangan logam ketika mesin berhenti, suhu lebih rendah. Ya, suhu lebih rendah alias lebih dingin. Otomatis akan membuat molekul air yang ada di dalam oksigen ini menyatu satu dengan yang lain sehingga menjadi fluida air. Nah, air ini mengandung zat asam yang berpotensi menciptakan korosi pada logam. Kayak gitu. Mengendapnya cairan yang terbawa oleh udara itu ngumpul di sini. Seker sedang berada di belakang. Posisi ini tidaklah benar-benar horizontal, melainkan include, yaitu lebih sedikit naik. Apa sih bahasanya? Madan miring lah. Angel ngau bahasa-bahasa kae. Jadi madan miring kayak kia ya pakai asli nek ora rata-rata nemen, sehingga ketika di sini ada udara, kadar airnya turun, ini jadi korosi karatan. Itu kayak gitu. Apalagi parkir dalam waktu yang lama di ruangan terbuka yang notabene oksigennya basah. Wis ngono. Ya begitu penjelasannya nyong. Begitu juga dengan klep in. Pada klep in juga kayak gitu pak. Klep in gue sing sekang karburator. Metode teknik carane podo bae. Begitu ya pak ya. Siap. Nyom niliki seker ke put lah, sepeda ribut be penonton. Nah, ke pennya pak. Ini yang disebut dengan pen. Ya. Pen itu adalah pen itu apa ya? Pen itu besi pak. Pen itu adalah besi yang dicolok ke sini pak. Ya, slep. Logam besi berbahan mulus masuk ke dalam logam. Kalau daging ngececeng dilebokna bolongan, gue jenenge perkutut. Beda ya pak, beda. Oh. Nah, pennya ya sih lumayan lah. Stange apa gue. Sekere mereknya apa kie? Yu tiliki yu. Asli pak. Gue. Ya meha. Oh, gue. Ya, sehere si jos. Pur bocor kie, madan ngebul. Karena basah oli di sini berkerak juga. Kayak ceritanya kayak gini pak. Sekere asli pak. Oversize pira ki ya embuh ke. 350 apa ya? Wah anjir, 350. Butuh. Ya 3SO pak 350 lah. Kok tapi udah ngandel pak ensan. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan seputaran ini. Tuh, ke motor manusia. Oh, turun jerone iki. Istoh kok hati-hati parkir yakin bak ngawur-ngawur karatan kabeh motormu sumpah di motor gue kudu done kena bak untuk menghindari terjadinya korosi. Jangankan boring, kruk as bisa korosi angkat dijorna bain. Ke kruk ase bak kistange ki stange si asli ki madan oblak. Ya oblaknya madan nemen gitu, termasuknya oblaknya madan akeh ya pak. Cuma moni apa ora? Allah moni cil. Cuma moni ini yurung pati ya sih.
Ini bunyinya belum serem Pak, masih wajar lah, lumrah ya gitu kan. Oh terbuka sisa nampora ya. Disembuh lah. Mengko gampang ya arep dibelah iki kan deleng jeroane Pak, kotor banget. Ki nganggo liya apa sih ki? Kayak noline ya malup loh. Ki ya malup biasa kayaknya ki oli. Wis banget kotor ya Pak. Oke, sampai di bagian ini panjenengannya pada paham napa mboten niki Pak. Oke, kita evaluasi dulu untuk garapan sebelumnya, yaitu di sini adalah pemasangan o-ring yang tidak tepat, akhirnya jadi ganjel pada blok buringnya. Bushing blok yang tidak dipasang dua sisi, hanya dipasang satu sisi, entah hilang, entah lupa, atau rusak. Begitu Bapak itu. Nah, kemudian sekere ori ya siapa ini buringnya wis korosi baret-baret, gimana dan ngebulnya tipis sampai nggak kelihatan sama yang punya. Terus bahas tentang monggo ya, anggar wis dibedel ya, ngotok bahas ya, kalau belum ya belum. Oke, lanjut ke review koplingnya. Untuk aduh di sini gelap wan. Nah, cantik. Baik bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang budiman, yang seneng nyangkeman, yang meneng-meneng wae, yang suka komen-komen ataupun yang diem-diem aja di sini, kita bakal perhatikan kerjaan bengkel sebelumnya. Rajin, resik, rapi opo ora. Sini, cara pengecekannya itu melalui bagian yang ini ya guys, yaitu adalah filternya. Tahan motornya, tarik. Ini filternya sudah nggak orisinil guys, alias sudah gantian. Kalau filter ori ini nggak akan jeber bleber kayak gini, karena bahan karetnya beda. Ini filter imitasi, tapi nggak apa-apa sih, cukup efektif juga untuk melapisi atau menyaring oli. Cuma kalau bisa yang bagus lah, jangan yang kayak gitu. Nah teman-teman, di sini ada sisa-sisa perpak. Nah ini masih kurang resikan ya. Nah, ini adalah pecahan perpak blok model lama, yaitu perpak hitam alias perpak bawaan motor biasanya kayak gini. Ini masih tertinggal banyak di dalam sini. Berarti pengerjaan sebelumnya kurang resikan. Para percaya kita buktikan tentang adanya kotoran yang banyak di dalam sana. Gara-gara kurang resikan ya Pak. Ini ada plastik bekas sebagai adah. Kita akan ambil sampel kotoran sisa perpak. Nah, ini ya ora akeh, tapi ada serpihan-serpihan bekas perpak di sini. Halo pada tipe. Nah, perhatikan di sini ada beberapa material pecahan perpak. Nah, ini Pak, ini bukti bahwa ketelitian kebersihannya tidak diperhatikan, sehingga tertinggal di dalam mesin. Apa ora turun mesin nih? Kayaknya nggak turun mesin, tapi bekasannya belahan. Ini adalah perpak blok, bukan perpak kopling. Perpak blok yang di sini. Nah biasanya pas bersihin dikeroi mlebu jero, masuk ke dalam mesin. Nah ini mungkin ini bukan yang belah. Tuh masih ada beberapa di dalam sana. Itu kalau perpak yang baru itu hijau. Perpak baru itu hijau ya. Dan lentur. Ini perpak biasa, bukan yang ori. Ini kalau nggak jenisnya jangkar, ini perpak jenis-jenis yang lunak-lunak lah, gampang pecah. Itu satu. Kemudian bagian kopling yang kekurangan oli kita akan buka. Tahan motornya. Untuk pegasnya masih lumayan. Kita lihat kekurangan olinya seberapa banyak, kas kurang olinya. Tararang. Kita di sini ada kehilangan sesuatu? Tidak, benar-benar kekurangan oli Pak. Ini Pak.
Jadi karena kurang oli, ini lengket satu dengan yang lain, Pak. Tuh. Seperti yang udah saya jelaskan, bahwa mesin ini sedikit terkontaminasi oleh air. Mungkin kebanjiran, atau mungkin kemasukan air, saya tidak tahu. Ya, dari olinya kan sedikit agak keputihan alias jadi berubah jadi coklat susu. Lah, oli yang terkontaminasi sama air itu akan berubah menjadi warna kecoklatan alias coklat susu. Nah, biasanya akan menyebabkan korosi pada bagian pelat, kampas kopling, atau lain-lain, bahkan sampai buring. Ini karatan, Pak. Tuh, kelihatan enggak sih? Nah, ini berkarat tuh, karat. Kita buka aja, ini saking lengketnya, gara-gara oli mengandung air ini ceritanya. Kalau enggak dileboni garam ya orang ngerti tuh. Jadi kalau dikopling orang ngopling ini, Pak. Tuh, kampas saya entek, yang ini kampas habis ya. Di sini bisa kelihatan habis. Nah, karatan bos, montore tuh garing, tidak ada oli secara ekstra. Dan kenceng nemen ya, kayak dilem. Nah, ini kampas kopling ganti, Pak. Kalau enggak nanti ini selip. Kalau bisa di setel koplingnya ini, Pak, jangan sampai hilang ya. 3 biji ini. Nah. Gablang. Oh, harus dibelah ini urusannya ini. Nah, di sini ada tipe kancingan di sini. Obeng min. Boleh. Nah, kalau buka ini jangan sampai terlalu deglek ya. Yang penting bisa muter. Kalau dideglek no lurus nanti patah. Itu biasa. Cakar kopling. Ayo dipasang, Wan. Cukup, jangan terlalu kencang. Bagus, untuk pengencangannya cukup bagus. Ini saya rasa pakai impact juga cara ngencenginnya. Oke. Bautnya masih jos, cantik, berarti pengerjaan rapi. Cuma olinya ini agak kurang bagus saja. Sama bagian depan saya nggak tahu, mungkin bengkel berbeda atau bengkel yang sama. Aduh, kencang banget, Juan. Ininya nggak mau keluar. Kita ini ringnya loh, Wan. Ini kan suka nyangkut di drat itu. Sini masih ada ring ininya, bagus. Kita ke karet koplingnya, bos. Oh, gantian. Ini karet kopling gantian tapi rajin. Pola pengerjaannya cukup bagus. Gaya fleksibelnya masih ada. Agak berkarat di sini. Ini berkarat ya, bos. Ini harus pakai oli pembersih nanti ini. Kalau enggak, ini oli pertama bakal kotor banget. Oh iya, ini habis turun ini. Cuman kemasukan air lagi atau memang ini motor bekas banjir ya? Kira-kira menurut kalian ini motor bekas kebanjiran gitu terus digarap gitu, tapi belum bersih sempurna apa ya? Oke teman-teman, di sini posing oke. Ini oke. Ini karatan soalnya ini, bos. Tuh, karat ya, enggak percaya. Tuh. Bukan oli, Pak, karat ini tuh. Oke. Ini kenceng, kampas ganda baru, loncengnya baru ini. Ini baru, sebelah sana tahan magnetnya. Pokoknya ngeri lah, kalau efek air itu ngeri, Pak. Ini baru ini, Pak. Saya yakin ini baru, tidak mungkin tidak baru. Kalau yang lama itu nggak mungkin seperti ini. Sekalipun dibersihin tetap nggak akan seperti ini. Ini paket ganda lonceng baru. Udah, tahan ya. Oke, di sini tidak ada bekas pukulan. Pekerjaan rapi. Baru toh. Baru cuk. Waduh, karatan, Pak. Tapi udah luka juga sih. Masih bisa pakai. Ini masih sangat bisa dipakai ya.
Cuma nanti kita bersihin karatnya aja. Ini harus pakai oli pembersih maksimal. Ini baru set, ini baru. Sampai cage koplingnya baru. Ini baru sepaket. Tuh. Cuman karatan. Terus ini baru juga, tapi karatan. Ini karat baru. Nah, guys. Tapi masih bisa pakai. Ini cukup dibersihin aja nanti. Di sini bekas dibersihin, bagian ini masih terlihat bekas sikat kawatnya. Cuma detailingnya enggak, jadi dibersihin saya bagian yang kelihatan aja, kayak bagian ini enggak dibersihkan. Terus bagian sini ini bekas sikat kawat, dia dibersihkan tapi enggak maksimal ya. Di belakang sini juga masih kotor, ini sudut-sudutnya masih kotor, ini belum semuanya. Laharnya pada karatan semua ya. Air, aduh. Oke. Minta kunci T10 sini. Ini. Sama palu. Itu T10. Oh iya, serapopo lah. Palu gini. Nah. Inti masalah adalah bocor. Olinya bocor. Nah, ini pesnya di sini tempatnya ya. Ini kan bos. Nah ini bagian tengahnya itu ngerongga teman-teman. Kan gini, kan ada dua ini. Jadi ini tuh, jadi di sini itu rongga kosong. Nah pas sambungan mesin. Nah pas sambungan mesin di dalam sini, ini suka bocor. Ya suka bocor di sini. Keluarnya lewat sini, nggak lewat celah ini gitu. Nah kita akan belah. Nanti kita teliti. Langsung aja lah ke bagian intinya, itu soal bocornya. Olah HP ku kepanasan lagi. Geser. Ini cabut aja bisa seperti ini. Ada bagian ini bisa Anda cabut seperti ini. Kemudian kita bagian sini. Enggak, jangan diangkat gitu. Agak miring sana. Saya mau lepas ini dulu. Soalnya mau belah. Spoolnya lilitan ulang. Di sini spoolnya sudah lilitan ulang dengan tembaga khusus lebih besar dari standarnya. Ini untuk lilitannya lebih gede dari standarnya ya. Ini lilitan ulang tapi nggak masalah sih, cuma saya ngasih tahu aja loh, nanti nggak ori ya. Nah lilitan ulang, ambil ini di sini. Untuk bagian pen ini bisa dilepas saja seperti ini. Lalu keluarkan truk koplingnya. Ini yang disebut truk kopling. Nah, itu nanti diambil ya. Taruh sini. Di sini ada pen penahannya. Agak seret teman-teman. Butuh kunci L. Lalu gunakan tang panjang untuk mengambil bagian pengaitnya di sana. Nah, ini pen kecilnya. Taruh di sini ya. Magnet. Oh ya, masih ya, tempelin magnet aja dulu. Untuk ringnya bisa diambil nanti. Oke, kita bisa melepas gearnya di sini. Caranya tinggal tarik aja seperti ini. Masuk pinggir. Nah, taruh aja sini, enggak apa-apa mas ya. Alhamdulillah. Ini kita ambil strukturnya. Monggo.
Oke. Untuk ini bisa dilepas dengan tang open. Caranya snap ringnya dibuka aja. Nah, taruh di sini, tinggal tarik seperti ini. Untuk gigi bintang ini menggunakan L, ini bisa dilepas atau tidak dilepas, kecuali mau bongkar rasio. Ini rasionya pada karatan, ini akan kita lepas dulu, tapi nanti kita copot magnetnya aja dulu. Caranya ini taruh sini, kamu pakai T12, lepaskan ini. Putar. Oke, sip. Lalu T8. Berarti ini udah, ini aja. Lalu impact, taruh. Kemudian tracker magnet ini khusus ya, tidak seperti tracker pada umumnya. Tahan, hati tanganmu. Sini agak membesar sedikit. Coba murnya mana tadi? Nah, ini nanti harus diperbaiki dulu. Seneng open sih. Sorry guys, HP-nya kepanasan guys, motor. Bearingnya masih lengkap di sini, jos. GL. Oke. Sip. Oke. Santai kayak gitu. Nah, balik. Kita mau lepas gigi bintang. Penjahel kecil. Adiknya ini tadi kayaknya suka macet ya baut ini. Kita ketok dulu untuk agak longgar. Tapi ketoknya ada tekniknya ya, nggak asal ketok loh. Iya, tahan ya. Raiso. Ini resiko dol kalau udah kayak gini caranya. Oke nih, lepas semua bagian. Kadang ada aja kayak gitu guys, bongkar pun kalau nggak hati-hati malah rusak. Ganti impactnya. Padahal di sini udah dibaut kencang banget, dikira bocor gara-gara nggak kencang, tapi bukan itu guys. Kayaknya bisa ya. Coba dulu. Enggak, gini pakai baut panjang di sini. Nah, di sini satu lagi. Oke, aduan angkat. Ini biar oleh beban gravitasi.
terus. Oke, terus. Nah, olah karaten kabeh cuk sampai ke rasionya. Oke, kita akan bahas di bagian kebocorannya ini, kenapa bisa naik sampai ke bagian bosing atas ya. Padahal di sini bisa dikatakan jaraknya cukup jauh. Ini karaten semua, Pak, sampai rasionya. Jelas ini ada kontaminasi air lumayan besar dan lumayan lama di dalam mesin. Ini bisa dari selang pernafasan ya, selang pernafasan bocor atau box filter kemasukan air. Nah, ini buat teman-teman yang suka cuci motor pakai steam, itu kalau nyemprot ke bagian box filter, hati-hati, bisa potensi masuk air melalui selang pernafasan. Kita akan kasih tahu di sini untuk tingkat pernafasan selang. Nah, di sini karaten. Aduh, apa ya? Tuh. Seluruh internal engine-nya kok karaten ya? Kan olinya campur air ini berarti. Tuh. Ya, di sini sudah dicurigai dari awal kalau adanya oli masuk, air masuk. Baik, kita akan bicara tentang air yang masuk dulu ya sebelum bahas yang bocor. Ada potensi jika motor ini tidak kebanjiran atau tidak parkir. Kalau parkir nggak sampai ke dalam-dalam kayak gini, bos. Kalau parkir biasanya hanya area buring ya. Mau parkir di bawah hujan asal semua rapat, dalam tanda arti box filter tidak menengadah kepada air nggak akan masuk ya. Cuman kalau ini kemungkinan bisa dari ini. Kita akan bicara kemungkinan. Pak, di ini bagian atas mesin. Selang ini terkoneksi sama box filter. Nah, di box filter itu ini bebas, tidak ada hambatan, hanya terhalang oleh filter. Oke. Nah, ketika kalian itu filternya kebocoran atau kemasukan air baik melalui pola cuci atau maupun parkir yang di bawah air hujan kemudian airnya masuk ke dalam box, lalu di dalam box genang masuk ke sini, bos. Karena box filter Yamaha itu konektor selangnya berada di bagian bawah. Jadi kalau terjadi genangan air itu akan masuk ke mesin karena box filter lebih tinggi dari area mesin. Bisa jadi dari situ. Nah, dari sini air masuk ke sini. Dari sini terkoneksi sama ini, bos. Nah, dari sini dia terkoneksi ke internal engine melalui bagian kiri. Nah, ini namanya labirin yang berfungsi untuk menahan uap oli tidak ikut keluar pernafasan. Maka dibikin sistem labirin ini. Jadi ketika menguap kan naik, akan nempel di dinding-dinding labirin, lalu kembali ke mesin. Sementara yang dikeluarkan hawa panasnya aja atau udara panasnya. Makanya ada kasus ya, olinya habis padahal bukan tipe diasil. Bisa karena nguap. Nah, ini di sini. Ini kan selang terkoneksi, ini selang blong ke dalam sini. Tidak ada sekat tambahan. Jadi pembatasnya hanya di filter ya, pembatasnya hanya di filter. Kalau sampai box genang atau disemprot kemasukan air, otomatis masuk sini, Pak. Masuk sini, ke sini, masuk ke dalam mesin, nyampur sama oli diputer, terkontaminasi semua sama air. Ini lahar karaten semua, bos. Ya, lahar ini karaten semua. Kalau nanti dicuci, diresik tok, nanti bunyi kemerasak. Maka ini harus ganti lahar sebab laharnya udah karaten. Kalau dicuci, diresik, dipasang lagi kemrosok, itu pasti. Jelas ini kadar airnya tinggi. Olinya aja kayak gini, bos. Ya, olinya itu semu-semu putih, agak-agak keputih-putihan begitu. Oke, seperti itulah. Kita ke Jupiter yang dari Purworejo ini. Ini belum dipasangi bodi. Kemudian untuk Jupiter ini AA juga. AA 6757 ini kayaknya AA semua sih daerahnya. Kebanyakan dari arah wetan lagi rame kita. Kita ke Jupiternya, klik. Ini kurang angin.
Ali, tolong Li, bannya kurang angin Li, pada kempes semua ini, termasuk ban belakang. Ini Jupiter yang dalemannya karatan ya guys. Yang waktu itu videonya cuma mesin aja, maksudnya proses bongkarnya mesin udah diturunin total gitu, maksudnya nggak gantung di rangka. Ini bannya lebih besar ban depan daripada ban belakang. Agak aneh ini motor ya guys. Ini nggak salah, nggak keliru masang pelek toh. Ki ono bensinnya dah. Nah, ini nangis ya. Ada tangisannya, sahdu. 1 gigi 1, 2 bunyi juga, 3 bunyi juga, 4 primer sekunder ini yang bermasalah. Tapi ya Jupiter sih memang ada yang nangis gitu. Tapi ngaruh nggak? Enggak. Berdampak nggak? Enggak. Dampaknya apa? Risih. Nah ini, tapi kalau bunyi pada gigi tertentu itu rasio. Perhatikan ya teman-teman, jika kalian mungkin lagi nyari motor Jupiter mau beli, atau barangkali kamu punya masalah, contoh kamu masalah nangis nih, ada yang nanya, jika nangis pada semua gigi, misalnya gigi 1 gigi 2 gigi 4 nah ini berarti masalahnya bukan di rasio, tapi di gigi primer dan sekundernya. Ya, gigi primer sekunder itu yang mana? Yang di kopling ya, yang connect sama kopling itu loh, yang sebelah kanan. Jadi bukan rasio. Nah, apabila hanya gigi 3, biasanya nih Jupiter itu nangis pada gigi 3 teman-teman. Jadi gigi 3-nya itu bunyi, gigi 4 ampang, 1, 2 nggak ada. Nah itu rasio gear 3 bermasalah. Nah ini kenapa bisa kok 3-nya yang trouble? Ini biasanya gini ya. Jadi motor ini itu memang motor yang giginya pendek-pendek bos. Lah ini pada Supra ini gigi 1 atau gigi 2 lah pada Supra. Tapi pada motor ini dengan gigi 3, ini kan gigi 3 nih, saya gas aja motornya mampu bos. Tapi kalau Supra gigi 3 nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin nyaman naik motor Supra pakai gigi 3 dengan kecepatan di bawah 30, mesti mesinnya bunyi dak 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 dak, terus kerasa berat di tangan kita ya, sehingga si pemilik akan segera menurunkan rasio gearnya karena mesin nolak gitu kan. Tapi pada Jupiter gigi 3 di bawah jalan segini, kita nggak merasakan beban penderitaan si mesin gitu loh. Nah otomatis rasio gear ini terlalu dipaksakan dengan nilai putaran mesin yang masih belum cukup tinggi dengan beban gigi segitu. Nah apabila terjadi lepas gas dan tarik, ini akan ada space hentakan antar gigi. Jadi benturan antar cakutan mata gear lama-lama menciptakan titik aus.
Karena putaran mesin yang belum cukup tinggi justru akan menciptakan hammer gear namanya. Lah, hammer gear itu apa? Hentakan nilai konektor pada beban putar yang belum sesuai, maka akan terjadi bak palu yang dipukul setiap putarannya. Sehingga sebagus apapun gearnya itu akan lebih pendek. Itu soal si pengguna, bos. Nah, ini saya tak coba nih. Saya pakai 3, gua angkatan. Jupiter ayo aja. Tapi nek Honda gigi 3 buat angkatan mesti bunyi. Bunyi apa? Hammer gearnya itu loh, bos. Dedek, dedek, dedek. Sedangkan pada ini, karena rasio gearnya itu memang tergolong nilai perbandingannya itu sangat lembut, sehingga tidak dirasakan oleh sang pengendara. Walhasil banyak Jupiter mengalami kasus gigi 3-nya aus lebih dulu. Kalau dibuka itu jadi kayak pecah-pecah gitu, bos. Efek hammer gear. Sebenarnya itu karena seringnya turun gigi hanya 1 angka atau 1 gigi dari 4, lalu motor benar-benar sampai pelan, tarik lagi dengan gaya kontan. Nah, akhirnya apa? Tretek, 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 tretek. Tapi pada motor Jupiter rasio gearnya itu sangat rapat, sehingga tidak terdengar adanya suara hammer gear. Loh, berarti nggak ada hammer gearnya, Mas Bun? Ada, cuman kitanya nggak denger. Nggak kayak Honda. Kalau Honda rasio gearnya itu masuk tergolong space-nya cukup dominan, sehingga ketika ada hammer gear kita itu sampai denger. Bukankah itu suara kopling, Mas Bun? Ya, keduanya berbunyi. Kopling yang habis mengalami lepas gaya sentrik, kemudian Anda hentak dapat gaya sentrik, otomatis dia memutar as rasio gearnya kan. Nah, pada saat hentakan ini nilai bobot rasio gear beban yang seharusnya dengan nilai putaran mesin belum berimbang, sehingga terjadi bentuk tetek 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 tetek. Misalkan ini gear tek tek tek, karena antar gear itu tidaklah presisi, Pak. Maksudnya rapat jupret, enggak. Kalau terlalu rapat juga bunyi. Lebih parah dengungnya jika gear itu terlalu rapat. Dan motor selalu bunyi setiap gigi masuk lebih kencang. Nah, jadi gear itu ada space. Nah, ini fungsinya untuk dilapisi sama oli. Lah, kalau torsi mesin sama konektor beban yang didapat belum imbang, pas ganda megar ini kan gini, tek 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 tek. Kenapa berat lawannya? Loh, kok gigi 1 enggak, Mas Bun? Nah, gigi 1 kan sudah dibikin perbandingannya, sekalipun ada gentak dia lebih ringan, jadi enggak sampai hammer gear secara berlebihan gitu loh, bos. Bisa dipahami? Itulah penyebab kenapa motor Jupiter kadang-kadang gigi 3-nya pada nangis. Sebenarnya itu masalah pengguna. Ada kok Jupiter yang enggak gitu. Ya karena si pemakai sadar betul tentang rasio gear. Bukan harus berilmu, tapi dia paham apa yang dia naiki. Maksudnya gini, bos. Si pemilik motor Jupiter itu sudah menjiwa dengan motornya. Jadi dia itu main giginya juga sangat epic lah. Maksudnya nggak usah belajar berlebih, dia udah paham, oh ini motor saya terlalu ngeden-ngeden, motor saya nggak kuat dengan rasio segini. Dia kakinya juga udah sinkron gitu loh, bos. Iya kan? Karena seorang driver, joki, pengendara motor yang menyatu dengan motornya, dia itu tidak seperti sedang bercinta, bos. Beda. Ya, beda. Bedanya naik motor sama bercinta bagi seorang yang joki sejati itu apa sih? Begini, joki sejati ketika motornya mulai merintih, dia akan meringankannya, dia akan mulai mengatasinya, menyelamatkannya. Berbeda dengan bercinta, bos.
Kalau bercinta, ketika lawannya mulai merintih, justru kita makin tancap gas. Iya kan? Beda sama joki. Kalau joki motornya merintih, dia akan mulai melepaskan tekanan pressingnya. Orang kaya awakmu nek sing ditumpaki merintih malah tambah banter le ndorong. Nah, yang ngono to, coba sih. Iya. Merintihnya motor ketika ditumpaki tanda masalah. Merintihnya pasangan ketika ditumpaki tandanya nikmat. Waduh, asu ora. Olah ya iya. Oke, pemakaian tadi sudah dijelasin. Sekarang kita coba kecepatannya, powernya. Motor dengan rasio terpendek, maksudnya di kaki itu klek klek klek, kan ada persneleng yang lug sama persneleng yang klik 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 klak 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 klak. Ya Yamaha. Honda bisa nggak kayak gitu? Raiso pak. Yang punya rasio super lembut ya Yamaha pak. Klik 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 kayak gitu. Jadi enak sih, keunggulan termasuk. Udah dapat banget powernya. Jadi kalau tadinya joki Honda terus joki Yamaha, itu butuh penyesuaian pada perasaan oper giginya ya guys. Karena injek dikit aja udah klik gitu loh. Aku sukanya Yamaha ya itu kliknya itu. Beda beda sama Honda. Honda ndak iso pak, ndak iso seperti rasio Yamaha, Jupiter, Vega dan lain-lain. Oke, setelah penggunaan suara mesin, jos. Tadi pagi dokter, Oke, selesai pasang bodi, udah kelar.